Silakan Bu Iren. Bu Iren? Oke, ya. Selamat siang menjelang sore teman-teman yang udah kumpul di Zoom kita hari ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Hari ini kita akan bergabung untuk mendengarkan mengenai aplikasi dari HRM Labs, mengenai absensi pekerja, perhitungan lembur, dan sebagainya. Ini adalah hal basic yang biasanya kita butuhkan kalau kita ini ya tertib dalam absensi dan juga perhitungan lembur karyawan. Nah, aplikasi ini bisa untuk menggantikan atau membantu kita kalau yang punya usaha, misalnya single fighter ya, belum punya bagian HRD untuk mengawasi absen, mengawasi cuti, dan sebagainya. Nah, aplikasi ini diharapkan bisa membantu kita. Langsung aja saya persilahkan kepada Pak Yudi untuk memperkenalkan diri dan sekalian memperkenalkan aplikasinya, Pak. Ya, oke. Terima kasih banyak Ibu Irene. Selamat sore. Salam Selamat kenal. sore. Iya, Baru ketemu salam. sekarang ya Bu Irene. Iya. Oke ya, teman-teman, saya manggil teman-teman nggak apa-apa kali biar lebih santai ya, lebih rileks gitu. Ya. Selamat sore semuanya, rekan-rekan semua. Saya Yudi Hardianto, ya biasa dipanggil Yudi. Ya, saya di HRM Labs itu sebagai HR, ya, HR generalis. Kemudian sedikit perkenalan juga untuk rekan saya Sandra. Sandra ini rekan saya di bagian sales dan marketing. Ya, untuk HRM Lab sendiri sekilas saja ya, biar nggak terlalu panjang juga. Jadi nanti akan dijelaskan lebih lanjut dengan teman saya. Ya, Eh, kami berdiri sekitar kalau nggak salah 2017 2018-an. Jadi mungkin sekitar sudah hampir ya menginjak 7 tahun ya, 7-8 tahun itu. Kami mengembangkan software, ya, aplikasi. HRM Labs itu adalah kurang lebihnya adalah eh, HR Management System. Jadi kalau dijelaskan secara kompleks panjang ya, tapi nanti secara singkatnya adalah HR Management System itu membantu rekan-rekan khususnya para pengusaha ya, baik untuk skala kecil, skala menengah maupun skala besar untuk bisa mengelola eh, pekerjaan HR secara otomatis gitu ya. Jadi bisa membantu baik yang tadi Bu Yana sebutkan ya dari sisi yang paling detail, paling basic yaitu mengenai absensi, ya, cuti, ya, lembur gitu ya, maupun yang nanti advance-nya ya, mengenai kayak let's say kayak performance review seperti itu ya, mungkin evaluasi, KPI seperti itu rekan-rekan. Ya, jadi kesempatan hari ini saya sangat senang dan excited banget bisa berkenalan ya. Mungkin saya lihat banyak juga ada beberapa ya. Mungkin kita belum pernah ketemu, tapi saya senang bisa berhadir di sini. Teman-teman bisa sedikit sharing mengenai produk kami nantinya. Nanti mungkin dijelaskan sama Mbak Sandra, tapi kalau di saya mungkin di awal saya akan mencoba sharing tentang bagaimana perhitungan lembur, begitu. Nah, nah, ini sudah ada ya di layarnya perhitungan lembur, cara menghitung lembur pekerja, gitu ya teman-teman. Jadi mungkin bisa kita mulai cara menghitung lembur pekerja itu seperti apa, tapi sebelumnya kita bisa dahului dulu ya dengan pengertian lembur itu sendiri. Jadi kalau yang disebut lembur itu bekerja melebihi jam kerja normal, gitu ya. Biasanya untuk tugas-tugas yang sangat mendesak atau yang harus memenuhi deadline seperti itu. Ya, next. Nah, untuk lembur ini kita pemerintah Indonesia mengatur lembur dalam undang-undang, gitu ya. Tujuannya yaitu untuk melindungi hak pekerja itu sendiri, gitu. Jadi supaya apa tidak terlalu banyak dieksploitasi atau misalnya contoh seperti itu ya, atau terlalu
overwhelm atau kelebihan beban seperti itu. Makanya pemerintah dengan hal ini, dalam hal ini adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengatur lembur, ya seperti itu dalam undang-undang. Oke. Nah, salah satu tujuannya tadi yang sudah saya sebutkan yaitu menjaga ya kondisi fisik dan beban kerjanya yang pekerja sendiri. Karena memang kalau tidak diatur nanti kan ini ya bisa berlebihan seperti itu. Jadi kondisi fisiknya kenapa diatur? Karena lembur lembur itu sendiri juga ada yang tidak harus di jam istirahat atau di hari istirahat, tapi juga ada nanti kita lihat dalam slide-slide berikutnya saya akan jelaskan lembur itu juga ada pada jam kerja jam hari kerja sorry ya hari kerja. Nah nanti itu sebabnya kita harus mengatur atau pemerintah mengatur supaya tidak berlebihan seperti itu. Nah ini aturan jam kerjanya dulu ya. Nah kita bisa lihat aturan jam kerja dan lembur. Nah, sebelum kita melihat lebih jauh tentang lemburnya, rekan-rekan, jadi perlu kita ketahui terlebih dahulu. Jadi di Indonesia ya pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, di sini diatur mengenai jam kerja, ya. Nah, ada dua macam jam kerja itu. Nah, jam kerja yang pertama adalah yaitu 7 jam dalam satu hari dan 40 jam dalam satu minggu untuk 6 hari kerja dalam satu minggu. Itu yang pertama. Jadi ini mungkin lebih kita kenal gampangnya itu yang masuk sampai hari Sabtu gitu ya. Jadi kan ada tuh yang Senin sampai Sabtu masuk gitu kan, hari Minggu libur. Nah ini yang masuk biasanya di kategori yang pertama yaitu 7 jam Senin sampai Jumat biasanya ya. Kemudian nanti hari Sabtunya mungkin hanya sisanya berarti 5 jam seperti itu. Nah, ini yang kedua ada juga yang 8 jam dalam satu hari dan 40 jam dalam satu minggu. Nah, hanya 5 hari kerja hanya 5 gitu. Jadi tidak 6 tapi 5. Nah, ini termasuk di HRM Lab sendiri kami seperti ini. Jadi 5 hari kerja gitu ya. Dan Sabtu Minggunya gimana? Sabtu Minggunya kita set sebagai hari istirahat atau hari libur gitu. Next. Oke. Nah, sekarang yang dimaksud lembur ya menurut keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 102 tahun 2004 yaitu bahwa ada 3 kategorinya ya. Yang pertama itu waktu kerja yang melebihi 7 jam sehari dan 40 jam satu minggu untuk 6 hari kerja dalam satu minggu. Jadi kalau rekan-rekan mungkin misalkan ada tenaga kerja yang lebih dari 7 jam dalam sehari ini yang untuk kategori pertama ya yang 6 hari kerja. Nah misalkan lebih dari 7 jam dalam sehari itu nanti sudah masuk ke hitungan lembur seperti itu. Yang kedua sama, jadi yang kayak tadi kalau yang break yang sebelumnya kan kita bahas jam kerja ya kan, kalau 8 jam itu kan 5 hari kerja. Nah sama, jadi ketika melebihi 8 jam dalam sehari atau 40 jam dalam seminggu untuk 5 hari kerja maka disebut sebagai lembur gitu ya. Nah, yang nomor 3 yang sudah pasti adalah waktu kerja pada hari istirahat, mingguan, dan atau pada hari libur resmi yang ditetapkan oleh pemerintah. Seperti itu. Nah, dalam hal ini kita bisa melihat di ini ya, contohnya seperti misalkan tanggal merah gitu ya, tanggal merah hari libur nasional misalkan apa yang kemarin ya, mungkin Idul Adha, nah contohnya seperti itu yang gampang. Nah, itu juga sudah pasti kita set sebagai hari lembur atau lembur ya apabila karyawan atau tenaga kerja bekerja pada hari tersebut gitu. Ya. Next. Nah, kemudian dalam lebih detailnya ya sekarang ya kita membahas tentang berapa banyak sih jam kerja lembur itu sendiri gitu ya. Nah, itu di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Keputusan Menaker 102 tahun 2024 dijelaskan bahwa
lembur dilakukan paling banyak 3 jam dalam satu hari dan 14 jam dalam satu minggu, gitu ya. Jadi tidak ter tidak eh, tidak terbatas gitu ya. Jadi memang harus tetap dibatasi dalam aturan seperti ini kita dijelaskan bahwa paling banyak 3 jam dalam satu hari dan 14 jam dalam satu minggu, gitu ya. Ini yang 3 jam satu hari ini kemarin saya cek lagi lebih detail, jadi ternyata itu adalah yang di hari kerja, gitu ya. Jadi otomatis ya, kalau sudah kerja terus disuruh lembur 6 jam kan nggak mungkin ya, sudah terlalu panjang jam kerjanya. Nah itu sebabnya pemerintah mengatur hanya maksimal 3 jam, gitu. Nah, bidang-bidang tertentu seperti perusahaan pertambangan, energi itu biasanya menggunakan waktu kerja yang tidak umum seperti jam kerja harian. Gitu. Memang mereka ada aturan tersendiri. Seperti itu. Next. Oke, nah sekarang kita lebih detail lagi ya, nah, teman-teman. Jadi untuk aturan perhitungan lemburnya itu diatur pada pasal 11 di Undang-Undang Tenaga Kerja, di Menteri Peraturan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 102 tahun 2004. Nah, pada hari kerja kita menghitung atau mengatur perhitungan seperti ini. Jadi lembur pada hari kerja itu pada jam jam kerja lembur pertama atau jam pertama itu harus dibayar upah sebesar 1,5 kali upah sejam, gitu ya. Jadi 1,5 upah sejam, gitu untuk jam pertama. Nah, untuk setiap jam kerja lembur berikutnya atau setelah 1 jam pertama dibayar upah sebesar 2 kali upah sejam, gitu ya. Seperti itu. Itu untuk yang hari kerja, ya. Oke, next. Baik. Nah, untuk yang kedua, bagaimana apabila kerja lembur dilakukan pada hari istirahat mingguan dan atau hari libur resmi untuk waktu kerja 6 hari kerja. Nah, di sini ada perhitungan tersendiri lagi ya teman-teman ya. Kalau yang tadi nomor 1 adalah lembur di hari kerja, sekarang yang lembur yang di hari istirahat mingguan atau hari libur resmi nasional. Untuk yang 6 hari kerja. Jadi ini harus diperhatikan kategorinya karena memang ada beberapa kategori sesuai dengan aturan jam kerja tadi yang di awal ya. Ada 5 hari kerja, ada 6 hari kerja. Nah ini yang 6 hari kerja. Nah untuk 6 hari kerja, perhitungan upah kerja lembur untuk 7 jam pertama dibayar 2 kali upah sejam dan jam ke-8 dibayar 3 kali upah sejam dan jam lembur ke-9 dan ke-10 dibayar 4 kali upah sejam. Seperti itu. Ya. Mungkin agak ini ya, bahasanya agak jelimet kalau dilihat dari ini ya, kata-kata ya. Nanti kita akan bahas di sesi yang em, terakhir atau slide yang terakhir tuh nanti ada studi kasus di sana, oke? Jadi nggak usah khawatir, nanti kita bisa latihan di sana sedikit ya tentang cara ngitungnya. Nah, yang kedua, ini ada poin kedua adalah apabila hari libur resmi jatuh pada hari kerja terpendek, perhitungan upah lembur 5 jam pertama dibayar 2 kali upah sejam, jam ke-6 3 kali upah sejam, dan jam lembur ke-7 dan ke-8 4 kali upah sejam. Nah, itu tergantung jadi nanti dari berapa jamkah rekan-rekan atau Bapak Ibu meng-assign atau apa ya, menugaskan tenaga kerjanya seperti itu. Jadi memang di sini ada beberapa peraturan ya yang memang harus diterapkan untuk lembur ini untuk yang 6 hari kerja. Oke, next Mbak. Nah, yang terakhir untuk yang 5 hari kerja lebih simpel, jadi hanya satu. Jadi ketika kita lembur di hari libur resmi atau di hari istirahat mingguan, untuk yang 5 hari kerja itu perhitungan upah kerja lembur untuk 8 jam pertama dibayar 2 kali upah sejam. Jam ke-9 dibayar 3 kali upah sejam, dan jam ke-10 dan ke-11
4 kali upah sejam. Nah, sebagai contoh di kantor kami ya, karena kami ini menganut sistem yang 5 hari kerja, ya kan. Tapi support team, customer support kami itu standby Senin sampai Sabtu, gitu ya, Bapak Ibu. Nah, di hari Sabtunya itu kami berlakukan lembur seperti ini, gitu ya. Jadi karena standby dari pagi hingga sore, 8 jam kerja, maka kami menghitung lembur yang bersangkutan itu berdasarkan poin ketiga ini, gitu. Jadi memang kita mengikuti ya peraturan seperti yang ada seperti itu. Jadi 8 jam lembur pertama itu kita dibayar 2 kali upah sejam gitu ya. Seperti itu. Oke, next, Mbak. Ini nih. Nah, dasar perhitungan upah itu dasar perhitungan lembur itu adalah upah ya. Nah, upah itu apa sih? Nah, upah itu terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap. Ya, ya yang dimaksud tunjangan tetap itu tidak berubah, tunjangan yang tidak berubah dan tidak terkait atau tidak terpengaruh oleh kehadiran tenaga kerja yang bersangkutan. Sebagai contoh, misalkan kita menerapkan tunjangan apa ya, pulsa misalkan gitu ya, tunjangan pulsa misalkan, atau yang ada yang WFH kita tunjangan pulsa atau tunjangan eh, apa makan misalkan. Tapi kalau selama yang bersangkutan itu tidak dipengaruhi oleh hadir atau tidak hadir, misalkan mau hadir mau tidak hadir tetap kita hitung satu bulan kita tunjangan makannya 500.000 misalkan seperti itu. Nah itu tidak kita sebutnya sebagai tunjangan tetap gitu ya. Tapi kalau misalkan tunjangannya itu nanti terpengaruh dengan kehadiran, nanti kita sebutnya sebagai tunjangan tidak tetap gitu ya. Nah upah di sini adalah upah pokok dan tunjangan tetap gitu ya. Jadi perhitungan lemburnya maka adalah 100% dari upah gitu. Nah, yang poin kedua, jika upah terdiri dari upah pokok, tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap, maka apabila upah pokok tambah tunjangan tetap lebih kecil dari 75% keseluruhan upah, maka perhitungan lembur adalah 75% dari upah keseluruhan. Gitu. Maksudnya saya ulangi sedikit ya, saya ulangi sekali lagi. Apabila upah pokok tambah tunjangan tetap ditambah tunjangan upah pokok tambah tunjangan tetap lebih kecil dari 75% dari keseluruhan upah, maka perhitungan lemburnya adalah 75% dari upah keseluruhan. Jadi yang dipakai itu adalah 75% dari upah keseluruhan untuk menghitung rumus tadi yang sebelumnya, ya kan? Yang eh, 1,5 kali, ya kan? Atau 2 kali seperti itu. Ya, next. Oke, nah ini kita bisa lihat di beberapa, saya kasih 2 contoh kasus di sini ya. Ada yang pertama, nah ini ada si Susan ya, mudah-mudahan nggak ada nama Susan ya. Susan memiliki jam kerja 7 jam sehari atau 40 jam seminggu. Nah ini yang 6 hari ya kan. Gajinya susah lagi salah ketik ini. Gajinya Susan sebesar 5 juta ya, terdiri dari gaji pokok dan tunjangan tetap gitu ya. Nah, si Susan ini diminta untuk bekerja lembur di hari Senin selama 3 jam oleh atasannya. Nah, maka perhitungannya seperti ini. Nah, ini kan hari kerja ya, berarti hari Senin ya. Nah, lembur 3 jam oleh atasannya. Upah lembur yang diterima oleh Susan berarti 1 jam pertama, upah lembur 1 jam pertama itu adalah 1,5 atau 1,5 dikali 1/173 dikali 1 jam dikali 5 juta ya. Mungkin pasti ini ya 1/173 itu apa sih? Nah itu adalah upah per jam ya. Jadi upah per jam itu dibagi 173. Perhitungannya seperti itu. Lalu jumlahnya ketemunya total adalah 43.352 gitu. Nah sesuai dari yang slide tadi ya, untuk lembur hari kerja untuk 2 jam berikutnya dibayar 2 kali lipat atau 2 kali upah. Jadi 2 kali 1/173 dikali
2 jam karena yang sisanya kan 2 jam ya kan. Jadi lemburnya kan 3 jam. 1 jam pertama dan 2 jam berikutnya. Itu dikali 2, dikali upah sejam, dikali 5 juta. Ketemunya itu nanti 115.606. Jadi total lembur yang diterima adalah 43.352 ditambah 115.606 itu adalah 158.958 gitu ya. Jadi seperti itu hitungannya. Karena 3 jam dan di hari kerja gitu ya. Oke. Ini yang contoh yang di hari kerja. Nah, yang berikutnya kita lihat di hari libur. Nah, ini Boy memiliki jam kerja 8 jam sehari atau 40 jam seminggu selama 5 hari. Ya. Gajinya sebesar 4 juta yang terdiri dari gaji pokok plus tunjangan tetap plus tunjangan tidak tetap. Gitu ya. Nah, kemudian Boy diminta untuk bekerja lembur di hari Sabtu selama 8 jam oleh atasannya. Nah, yang diterima upah upah lembur yang diterima perhitungannya sebagai berikut. Nah, upah pokoknya kita coba ambil contoh itu 2,5 juta, ya kan? 2,5 juta atau 2.500.000. Kemudian tunjangan tetapnya itu adalah 450.000. Nah, tadi sesuai dengan ketentuannya, apabila upah pokok plus tunjangan tetap ini lebih kecil dari 75% total upah keseluruhan, maka perhitungannya yang dipakai adalah 75%. Jadi kan kalau kita lihat rekan-rekan semua 2.500.000 tambah 450.000 itu kan 2.950.000 ya kan. Dan ini lebih kecil 75% dari 4 juta. Jadi ya 75% dari 4 juta itu kan 3 juta ya kan. Maka yang dipakai untuk hitungan upah lembur gaji keseluruhan itu bukan lagi 4 juta tapi adalah 3 juta gitu. Nah, yang dipakai 3 juta. Nah, kemudian untuk hitungan lemburnya kita pakai yang aturan yang 5 hari kerja, ya kan? Yang 2 kali 1/173 atau 2 kali upah sejam dikali banyaknya lemburnya atau berapa jam lemburnya dan dimintakan 8 jam. Jadi 2 kali 1/173 dikali 8 jam dikali 3 juta. Ya, atau 3 juta itu tadi adalah 75% dari upah keseluruhan seperti itu ya. Tapi gimana kalau kita nggak ada tunjangan tetap, Pak? Oh, nggak ada tunjangan tetap, kita tetap sama aja, kita tetap pakai upah total berarti gitu. Seperti kami tidak ada tunjangan ini tetap ya, jadi kami tetap menghitung berdasarkan upah keseluruhan gitu ya. Jadi tidak dikali 75% tapi tetap totalnya. Nah, itu ketemunya nanti 277.000 456 seperti itu rupiah gitu ya. Nah, itu contoh ini ya rekan-rekan Bapak Ibu yang di hari libur gitu ya. Gitu. Oke, next. Nah, terakhir ya mungkin ini pembayarannya gitu ya. Kalau di aturan itu sebenarnya tidak secara spesifik diatur dalam undang-undang, tapi mengacu bahwa disebutkan bahwa upah lembur itu mengacu pada upah bulanan, maka dapat dikatakan upah lembur tersebut dibayarkan bersamaan dengan upah bulanan itu sendiri, gitu ya. Jadi biasanya lembur itu kita hitung yang bulan 1 bulan sebelumnya, gitu ya. Sama seperti penggajian pada umumnya kita gaji bulan Mei itu adalah eh, kerjanya bulan April gitu ya. Jadi kita hitung lembur yang masuk di bulan April. Nah, biasanya itu nanti ada cut off ya, rekan-rekan. Jadi supaya HRD-nya nggak pusing atau accounting-nya nggak kejar-kejaran sama ini ya. Biasa di cut off. Jadi misalkan eh, kalau cut off di kami sampai tanggal 30, sorry, masih sampai tanggal 25. Jadi lembur yang terjadi setelah tanggal 25 itu nanti diperhitungkan di bulan depan atau di bulan berikutnya. Jadi itu kan kasihan nanti kalau ini ya harus ngitung gitu ya. Nah, kecuali kalau sudah pakai sistem, nah nanti nanti akan beda lagi gitu ya. Bisa akan terhitung secara otomatis gitu itu.
Oke, jadi sekali lagi upah tersebut atau upah lembur dibayarkan bersamaan dengan upah bulanan, gitu. Seperti ini end of the slide ya, Mbak Irena, betul ya. Oke, terima kasih ya. Itu sekilas dari saya untuk sharing mengenai perhitungan lembur rekan-rekan semua ya. Mungkin itu presentasi dari saya. Setelah ini mungkin Mbak Irena saya kembalikan. Terima kasih. Silakan Mbak Irena. Oke, ya Pak Yudi, terima Oke, kasih. Itu sama-sama. rumus dari Departemen Tenaga Kerja ya, 1/173 kali Iya, itu jam hitungannya lemburnya ya. betul, betul, Rumus betul. mereka udah punya juga Sudah, sih dasar sudah, perhitungannya sudah ada. sendiri. Saya pernah Hmm, diajarin betul, itu. betul, betul. Hmm. Jadi ke ke untuk kita yang UKM tuh Pak, masalahnya memang pertama eh, untuk memonitor jam Hmm. kerja itu kadang-kadang agak-agak sulit. Kalau jam kerjanya selalu teratur sih mungkin nggak masalah ya. Hmm. Tapi Hmm. kalau kadang-kadang nggak Hmm. teratur itu yang agak sedikit masalah karena Hmm. mungkin pada saat happy nggak ada komplain, tapi nanti kalau kalau Ya, karyawan nggak happy itu suka komplain, "Ah, ini saya lembur di maksudnya hmm. setelah jam 5 kayak gitu, Hmm. setelah jam 5 atau setelah jam 4 masih Hmm. disuruh ke sana sini dan Ya, itu mungkin tidak diperhitungkan betul, sehingga betul. dia Hmm. merasa nggak happy gitu ya. Hmm. Padahal kadang-kadang kita kalau telat kita nggak potong kan gitu ya. Jadi ya itulah Ya, begitulah ya. konsekuensinya. Itu Ya, ya, kadang-kadang betul. mereka kan Hmm. tetap nggak mau salah ya gitu. Jadi Ya, betul. kalau kita kurang mereka komplain gitu kan. Betul, betul. Kalau mereka yang kurang kita kudu maklum gitu Udah ya. benar-benar. Nah, Jadi itu curhatan itu. kadang-kadang kalau sekali-kali sih nggak apa-apa, Ya, tapi kalau berkali-kali betul. nah ini Hmm. yang nggak happy kita juga gitu ya, karena kita mau disiplin lah gitu. Terus juga Betul. masalah cuti ya yang berikutnya. Jadi Hmm. mungkin sampai sini dulu, sampai di materi Pak Yudi mengenai Hmm. perhitungan lembur. Apakah dari teman-teman ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Ini sebenarnya yang nanti akan dibantu sih oleh aplikasi ya. Iya, Mungkin betul. kalau memang belum ada pertanyaan, kita bisa lanjut ke Boleh. Selamat Hmm. sore, Bu. Oh ya. ya. Ya, saya mau nanya, ini kan yang tadi kan maksudnya udah ada ininya kan lembur jam-jam tertentunya. Yang saya mau nanyakan untuk mekanisme permintaan untuk lembur tuh ada template-nya atau kayak gimana sih prosedurnya Pak? Kalau boleh Pak, boleh nanya. Permintaan untuk lembur pengajuan gitu ya, Mbak ya? Ya, Pengajuan. karena selama ini yang terjadi di ini tuh yang mana karyawan tuh dengan sendirinya misalnya ada pekerjaan yang harus diselesaikan, maka mereka dengan mandiri untuk lembur gitu kan. Jadi dia mengajukan formulir lembur. Jadi dari HRD hanya menandatangan saja, ini belum ada surat perintah lembur. Kalau baiknya tuh seperti apa sih mekanisme untuk lembur itu, Pak? Sebelumnya saya boleh nanya, itu sudah ada formulir ya, Mbak? Ya, kami ada formulir lembur sih. Oke. Iya. Jadi kalau sebenarnya gini, kalau lembur itu menurut saya adalah sesuatu yang sudah direncanakan seharusnya, gitu. Jadi sudah ada dalam HR itu kan kita mengenal adanya ini ya KPI ya kan ada satu objek atau pekerjaan yang harus kita selesaikan dalam waktu tertentu gitu ya. Nah, apabila itu tidak terselesaikan, sebenarnya itu kalau memang dihitung atau dimonitor dari lead-nya atau mungkin dari atasannya, harusnya bisa terencana gitu ya. Tapi memang ada kalanya memang lembur itu tidak terencana gitu. Nah, kalau mekanisme menurut saya yang harusnya dilakukan itu adalah kita menerapkan em, itu tadi jeda. Jadi kita harus kasih
lembur itu harus diajukan dulu, gitu ya. Tidak bisa Iya. mendadak seperti itu. Berarti Jadi, emang ini ya, Bang, maksudnya mungkin dari atasan langsungnya yang mengatur itu ya harusnya ya. eh, sebenarnya kalau kalau dimonitor setiap harinya, Mbak, dari daily basisnya dimonitor gitu, sebenarnya bisa kelihatan sih kalau untuk misalkan nih pekerjaan belum selesai, nah atasan itu bisa melihat, oh ini kayaknya misalkan 3 hari deadline, kemudian di hari kedua masih baru mencapai 70%. Nah itu harusnya atasan sendiri sudah bisa melihat untuk bisa dilakukan lembur gitu. Jadi sebenarnya surat perintah lembur itu eh, di apa namanya diajukan oleh leadernya sendiri gitu ya, karena mereka bisa melihat oh ini memang butuh lembur gitu. Em, Kalau karyawan itu memang bisa merekomendasikan atau ke atasannya, Pak ini saya kayaknya belum selesai deh ini. Saya harus butuh 1 hari lagi misalkan gitu. Tapi kalau leadnya itu seharusnya juga bisa monitor gitu, bisa melihat gitu. Oh ini memang belum selesai. Nah dari situ harusnya sudah bisa terencana. Makanya saya bilang lembur itu harusnya bisa terencana. Sebagai contoh saya di tempat saya itu ada development tim developer ya atau tim programmer. Nah itu biasanya kalau ada lembur itu malam-malam atau setelah jam kerja, eh, yang bersangkutan atau leadnya itu WA ke saya, Mas Yudi, nanti malam si A si B ini nanti lembur ya 2 jam gitu. Nah itu sudah beliau sudah bisa menentukan. Oh iya Mas, siap nanti saya catat gitu. Jadi WA sebagai notifikasi awal nanti lead-nya nanti akan ke saya dengan apa ya? Bukan bukan ke saya sih, maksudnya ngirim ke saya formnya. Jadi form lembur akan dikirim ke saya via sistem nanti. Oh saya lihat, oh ya benarnya ada dari berdasarkan WA tadi pagi betul ada memang ada pengajuan lembur. Nah kalau masalah mendadak itu kan relatif ya, Mbak ya. Kalau tadi saya contohkan kan paginya ya kan, paginya di info, malamnya lembur. Itu sebenarnya relatif sih tergantung bagaimana perusahaan kebijakannya seperti apa. Dan yang jelas ada rencana gitu. Jadi tidak Iya. yang langsung nembak gitu kan, Iya, nembak, Mbak saya lembur gitu loh. itu Bahkan bahkan ada lagi yang Mbak saya lembur tapi sudah lemburnya sudah dari kemarin gitu kan, sudah dari iya. nah tiba-tiba akhirnya bingung loh, kamu siapa yang juru lembur gitu. Nah itu yang sebaiknya ini dihindari. Mungkin lebih ke ini aja sih, monitoringnya enggak ya, komunikasi juga sih antara leader dengan bawahnya. Leader juga bisa melihat ya kan, dari kesehariannya itu, oh kamu belum bisa kelarin nih kayaknya nih, butuh cari lagi benar nggak gitu loh. Oh iya Pak betul. Nah itu kan sudah ada komunikasi di sana. Nah itu sebaiknya seperti itu supaya tidak ada kesan menembak tadi ya kan. Bang udah apa kerjaan yang belum kelar lembur pula gitu kan, kita suruh bayar lagi gitu. Jadi kan di pengusaha dari pihaknya sebagai maksudnya pihak kantor atau perusahaan kan mungkin juga ini ya merasa oh gimana nih kok belum kelar, tapi kalau memang leadernya sendiri melihat, oh memang belum kelar nih karena ada beberapa hal gitu kan. Sebab gini, Mbak, jadi kadang kalau kita nggak ngukur, kadang juga ini ya, mohon maaf ya, ada juga ya, ya saya nggak menyebut dalam artian ada juga beberapa mungkin hanya a few people ya atau sedikit orang yang kayak memanfaatkan gitu. Jadinya ya dilama-lamain aja dah. Yang penting nanti gue dapat lembur nih lumayan nih gitu. Apalagi besoknya hari libur ya kan, wah lumayan nih dapat dua kali upah sejam nih. Eh, saya lembur 5 jam lumayan nih ya. Kayak gitu-gitu kadang ada yang ada ya. Saya nggak bilang ini sih, tapi ada sedikit orang yang seperti itu pola pikir. Nah itu balik lagi bagaimana manajemen memantau ya, memantau. Nah, makanya saya bilang harus terencana gitu, harus terencana dan terukur. Bilang, oh iya memang butuh dilemburin. Itu seperti itu. Jadi mekanisme seperti itu. Kalau saya lihat sudah bagus, sudah ada form ya. Hanya mungkin dari sisi perencanaannya harus lebih terukur lagi sih. Nanti lebih lebih ada deadline ya. Misalkan, oh iya boleh lembur. Saya cek dulu, tapi misalkan ternyata memang benar baru belum mencapai berapa persen, berarti nanti boleh diajukan lembur. Nah, seperti itu, Mbak.
Ya, Mbak siapa ya tadi, maaf yang nanya, saya nggak lihat Risa, nama. Risa. Mbak, oh oke, ya Mbak Rika. Yang menjadi Ya, kendala kami itu juga karena mungkin karena maksudnya KPI-nya belum terstruktur juga sih. Jadi betul, betul, ya. kita belum tahu kan, apalagi di sini kan dia customize gitu. Jadi belum belum tahu cara menentukan berapa sih yang bisa dikerjakan misalnya seorang desainer mungkin. Ya itu berjalan ya, karena saya lihat memang banyak perusahaan juga memang masih ini sih apa ya, terutama yang masih skala kecil menengah itu memang harus ya lebih strukturalnya memang ini sih belum terlalu ini. Tapi yang jelas sebenarnya lebih gampangannya itu sih Mbak. Lebih ke kita memantau apa ya pekerjaan atau volume pekerjaan. Kalau tergantung pekerjaannya juga sih, misalkan kayak pekerjaan yang lebih kayak terstruktur ya, kayak yang terukur gitu ya. Misalkan marketing itu kan sorry ada ukurannya ya kan, berapa pencapaian ya, itu lebih lebih enak sih hitungnya. Iya, Ya. makasih Mbak Ya. Erika. Nanti kita bisa sambung lagi ya setelah Siap. lihat aplikasi ke Terima Bapak kasih. Yudi ya. Ini Ya. menarik sekali karena eh, kalau kita bilang performance ya nantinya pada ujungnya yang menjadi apa penilaian kita terhadap karyawan, terus juga kemudian dari karyawan itu sendiri bagaimana, apakah disiplin atau tidak, apakah perlu kita menegur dan sebagainya, itu memang bisa terlihat kalau kita disiplin juga dalam melakukan absensi atau presensi atau istilahnya kita bilang cekcok ya, apa waktu kita hadir dan kemudian waktu jam pulangnya gitu. Mungkin oke, kita lanjut aja Pak dengan penjelasan dari Mbak Sandra ya. Boleh ya Mbak Sandra. Oke, kita dengerin dulu, nanti kalau ada pertanyaan bisa tulis di kolom chat, nanti kita akan bahas ya. Silakan. Silakan Mbak Sandra. Masih di mute Mbak Sandra. Oh iya, jadi malu. Udah. Oke, ini udah bisa ya, udah kedengeran. Semangat, yes. Ini sisa-sisa tenaga nih di 3:30 sore ini nggak sih Bu Irena ya, Pak Yudi ya. Selamat sore Bapak Ibu sekalian, salam kenal, nama saya Sandra, saya dari HRM Labs Indonesia. Kita adalah salah satu sistem untuk HR payroll. Boleh nggak Bu Ria dibantu untuk slideshow-nya, PPT-nya? Bentar ya. Baik, sembari saya ingin berkenalan dengan Bapak Ibu, kalau boleh nggak ya saya di kolom chat aja, misalnya ada kendala apa sih biasanya Bu kalau kita mau penggajian gitu, apa sih yang jadi kendala di perusahaannya Bapak Ibu biasanya. Ini kan kayaknya kalau lembur itu satu bagian kecil ya, sedangkan kalau misalnya kita bicara tentang penggajian, pengupahan atau apalah namanya itu ya, yang urusannya dengan pekerja itu kayaknya tidak hanya penghitungan lembur deh, kayaknya banyak banget deh hal-hal yang harus kita lakukan gitu. Boleh saya dibantu chat apa ya kendalanya gitu, biar nanti sama-sama kita bisa diskusikan juga dengan Pak Yudi sebagai HR kami. Saya tahu sih Pak Yudi sebagai HR di satu perusahaan HR itu susah-susah gampang ya Pak Yudi ya. Kadang kita juga ikutan bandel nggak sih Pak Yudi? Ya. Kadang saya, aduh Pak Yudi boleh nggak aku lembur aja? Aduh San, lembur buat apa gitu. Saya termasuk salah satu orang yang sering sekali menanyakan, Pak Yudi saya boleh lembur nggak? Gitu. Jadi tadi pas Pak Yudi cerita, ini kayaknya ada pekerja-pekerja yang memanfaatkan. Saya tuh nggak memanfaatkan Pak Yudi. Saya menanyakan aja gitu Jadi, ya Bu Irene ya. kok Ini jadi mungkin tersinggung? Kalau saya jawab boleh Mbak, lembur sukarela, tapi gitu paling kopi aja tak sediain gitu. Silakan bikin sendiri gitu ya. Iya, kopi ini ngambil mungkin nanti sendiri. iya benar, mungkin ini nanti jadi sedikit cerita untuk Bapak Ibu yang juga join di webinar ini. Ada loh
pekerja-pekerja model kayak gitu. Nah, memang dari HRM Labs ini jadi satu hal yang kita memang antisipasi ya Bapak Ibu, karena apa ya namanya, banyak sekali kadang pekerja-pekerja mungkin maksudnya tidak begitu ya, tapi kadang kita ngerasa kayak kayaknya memanfaatkan dalam tanda kutip atau memang mencari kesempatan aja mungkin ya, mencari kesempatan untuk bolehkah aku overtime atau enggak, boleh nggak ya di hari yang seharusnya hari ini hari libur dan aku tahu regulasinya seperti ini, terus aku kerja aja deh. Ya untuk segala mungkin memang niatnya baik untuk menyelesaikan pekerjaan, tapi kayaknya nggak semua seperti itu mungkin ya. Lebih baik kita istirahat di waktu istirahat ya sih. Iya, Ini Mbak Sandra harus iya work-life benar. balance soalnya sekarang nanti minta cuti mau healing karena Ya ya enggak benar. karena lembur-lembur terus ya. Benar, habis healing terus hilang ya Bu Iren ya. Nah itu gawat, habis healing terus hilang. Nah Baik, ini Mbak Ria mana nih kok nggak share screen? Oke, iya. iya. Udah keenakan cerita, Bu. Duh, jadi malu. Baik, saya cerita sedikit ini tentang HRM Labs Indonesia. Jadi saya ingin perkenalkan dulu satu sistem yang hadir. Oke, ini dia satu sistem yang hadir di Indonesia. Jadi ini kita start tadi di 2017. Sebenarnya jauh lebih dahulu daripada itu, tapi benar-benar secara established kita apa ya memaksimalkan untuk sistem ini di 2017 memang. Baik, boleh dilanjut Bu Ria? Oke. Ya, oke, kita bisa katakan bahwa HR Payroll software Indonesia kita adalah HR Payroll yang paling fleksibel saya katakan. Kenapa kok kita bisa bilang kita paling fleksibel? Karena sama-sama kita ketahui Bapak dan Ibu, kita berada di Indonesia yang kita punya regulasi banyak sekali. Kita punya regulasi macam-macam. Kita ada regulasi, mungkin di saat regulasi pemerintah pusat ada, pemerintah daerah punya regulasi tersendiri. Seperti tadi misalnya Pak Yudi sudah jelaskan, oh gini loh regulasi pemerintah pusatnya. Tapi di saat kita turunkan lagi ke regulasi pemerintah daerah atau kita turun lagi ke regulasi perusahaan, itu semua jadi berbeda gitu ya. Ini sama-sama kita ketahui gitu. Itu seperti ya namanya di saat satu perusahaan kita berusaha bagaimana buat survive gitu. Nah, untuk itu memang HRM Labs di Indonesia hadir sebagai salah satu software HR payroll yang paling apa namanya kita yang paling fleksibel. Baik, boleh dilanjut? Iya. Oke, apa aja sih sebenarnya yang dilakukan oleh HRM Labs? Jadi sistem ini tentu yang kita tawarkan adalah bagaimana kita mengefisienkan waktu Bapak dan Ibu. Terus bagaimana kita juga membuat ini jadi otomatis. Kita juga berusaha agar sistem ini integrated ke semua hal. Jadi tidak hanya pengupahan aja, tidak hanya satu penghitungan, tapi ke semuanya kita bisa. Terus compliance-nya juga kita maksimalkan, apakah bisa mengikuti regulasi atau bagaimana. Habis itu prosesnya juga kita lakukan dengan cepat. Baik. Oke, nah boleh nggak sih Bapak Ibu sembari chat di layar, kalau misalnya ini nih di kolom chat boleh diisi kira-kira butuh waktu berapa lama Bapak Ibu untuk melakukan otomasi penggajian? 1 jam, 2 jam, 1-2 hari gitu? Biasanya berapa hari? Kalau Pak Yudi biasanya kalau apa namanya tidak dilakukan pakai sistem tuh butuh berapa hari sih Pak Yudi buat ngecek karyawan-karyawan nih Pak Yudi? Seminggu ada nggak sih Pak? Hampir ya, Lebih ya? hampir itu. Hampir Tergantung juga seminggu ya? jumlah karyawan sih. Kalau rata-rata kan memang kita kalau yang ribet itu memang ngitung overtime sama Iya, ya itu tadi yang masalah tunjangan dan lain-lain itu memang baik. agak ini. Ya 5 hari, ada yang bilang 5 hari Dia ini ada yang Mbak. bilang 5 hari. Oke. Jadi Mbak Wah Monika ini memang butuh, bikin pusing memang. iya, berarti Mbak Monika butuh 5 Oke, hari ya dari awal 5 hari. sampai jadi gajinya, maksudnya sampai BPJS juga jadi ya. penghitungannya, sampai jadi penghitungannya atau sudah langsung pembayaran sih? Kalau boleh share, biasanya dari pengalamannya saya beberapa kali gitu ya, itu 5 hari tuh belum dengan pembayarannya. Biasanya 5 hari data itu clear. Nah, kalau di HRM Labs kita butuh waktu 3 jam aja. Bapak Ibu, aduh 5 hari kayaknya sungguh memakan tenaga ya. Oh, baru penghitungan doang, Melelahkan baik. ya. Baik, berarti kalau misalnya 5 hari waktu penghitungan aja, waduh, ini
saya memastikan bahwa itu adalah 5 hari yang Ibu Monica tidak boleh diganggu, itu senggol bacok kayaknya kalau HR itu mesti. Jadi salah sedikit, ini bisa sensitif semua gitu. Baik kalau di HRM Labs kita menawarkan hanya 3 hari aja, jadi nggak usah lama-lama karena dari awal sampai akhir, dari cara absensi hingga bagaimana penghitungan upah, terus seperti yang diajarkan dari Pak Yudi tadi, ya nggak perlu sampai pakai rumus itu ya Pak Yudi. Kalau di HRM Labs kita tinggal klik aja. Ya. Boleh Bu Ria di next? Baik, apa aja sih yang ada di HRM Labs? Untuk solusinya, paling tidak tentu kami tawarkan ada dashboard. Jadi dashboard ini isinya tentang ya dilihat apa sih tentang dasar-dasar awal lah di saat kita mau untuk HR. Misalnya kayak kita ada employee record management, terus juga kita ada attendance management, terus kita ada leave management juga, kita juga ada payroll management, ada mobile application. Jadi kita absensinya bisa di mana aja, kapan aja. Gitu. Baik, boleh dilanjut Bu Ria? Nah, kalau misalnya menurut Bapak Ibu kira-kira kalau misalnya penawaran solusi tadi ya, jadi saya bilang ya cukup 3 jam aja dengan yang dilakukan segitu banyak dan yang didapatkan segitu banyak, kira-kira berapa sih yang kami tawarkan gitu? Berapa sih yang HRM tawarkan? Apakah 50.000? Bu Ria boleh di next? Iya, 50.000. Bukan. 30.000 juga bukan sih. Nggak yang semahal itu juga gitu. Yang kita tawarkan untuk standar package ini hanya ya 18.000 aja. Kita cukup 18.000 aja Bapak Ibu untuk menghemat waktu 3 jam kerja dari yang harusnya 5 hari atau misalnya seminggu tadi yang seperti Pak Yudi katakan hanya 3 jam aja. Jadi bagaimana kita memaksimalkan pekerjaan HRD atau bahkan saat ini kalau misalnya UMKM kayaknya tidak semua ada HRD-nya, biasanya langsung dilakukan oleh langsung dilakukan oleh business owner-nya sendiri gitu, atau memang mungkin orang kepercayaan. Jadi memang itu aja yang mengerjakan. Nah, 5 hari ini kita bisa hemat dengan 3 jam dan promo yang kami berikan di angka 18.000 per orang per bulan. Gitu. Itu dari HRM Lab sedikit untuk promonya hari ini. Oke. Sudah. Dari saya segitu aja. Jadi jika urusannya dengan HR, urusannya dengan pekerja, saya setuju dengan Pak Yudi tadi, itu adalah satu hal yang sangat sensitif. Kadang-kadang pekerja, ya seperti yang Bu Irene ada di awal. Kalau pas kawan-kawan ini agak telat ya kita maklum, tapi kalau teman-temannya, kalau kita yang telat nggak boleh maklum gitu ya, Bu Irene ya. Nah, Mbak Sandra, mungkin boleh dijelaskan tadi itu yang akan didapat oleh let's say si business owner-nya atau back office-nya nanti apa aja gitu. Mungkin. Oke. Boleh Bu Ria, saya dibukain slide yang tadi. Di slide Terus kemudian caranya hanya dia kayak check in gitu. Terus waktu pulang dia ini lagi gitu. Iya Bu Iren. Jadi di slide 5. Jadi memang yang dibutuhkan pertama kali ya check-in aja tentu, check out, habis itu semua datanya juga kita masukkan, artinya seperti pola kerja semua kita masukkan di situ, terus habis itu bagaimana cara pengupahannya, bagaimana cara menghitung upahnya, terus apakah pekerja kita ini dia full time, part time, atau dia casual on call aja, model-model penghitungan seperti itu nanti kita masukkan. Nah, nanti Bapak Ibu semua di paket itu atau di harga yang tadi 18.000 per orang, itu nanti dapatnya ini. Jadi ada dashboardnya, tentu ada employee record manajemennya, jadi semua data pekerja akan kita masukkan di sini Ibu. Jadi mulai dari biodata tentu, habis itu juga sudah ada informasi-informasi penting seperti mungkin nomor penting, terus sebelumnya dia pernah bekerja di mana, surat-surat penting juga kita akan masukkan di sini. Jadi biasanya yang urusannya dengan kertas-kertas yang harus disimpan, nah semua kita digitalkan sehingga tidak harus 2 kali kerja gitu. Atau misalnya pas pusing nggak harus cari-cari juga. Terus di sini juga attendance management juga bisa didapatkan. Jadi di attendance management itu kayak ya di proses shifting mungkin ada, terus ada juga yang mungkin part time cuma 6 jam kerja gitu, kita juga bisa. Jadi dalam satu perusahaan biasanya shiftingnya ada, terus dia part time-nya juga ada dengan jam kerja yang berbeda-beda, itu kita juga bisa bantu. Lalu leave management di sini macam-macam cuti nanti juga bisa dimasukkan di sini. Apakah cutinya
berbayar atau cutinya tidak berbayar, atau misalnya memang cuti setengah hari atau cuti cuma 3 jam, itu juga bisa dilakukan. Lalu di payroll tentu kita dari awal di saat misalnya sudah masuk proses pengupahan yang kita lakukan, setelah itu untuk distribusinya bukan kita ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti yang dibantu oleh HRM Labs adalah sampai ke file CSV untuk bank untuk melakukan pembayaran sampai di situ. Lalu untuk misalnya melakukan absensi kita pakainya mobile aja, pakai handphone aja. Jadi nggak harus ada apa namanya, ada alat khusus tuh enggak. Tapi jika memang Bapak Ibu sudah misalnya sudah pakai fingerprint sebelumnya dan ingin itu diintegrasikan dengan kita, itu juga bisa. Jadi tidak harus harus pakai handphone aja, atau ada pekerja-pekerja yang memang dia nggak tidak menggunakan handphone gitu, nggak menggunakan smartphone, bisa nggak ya kalau misalnya pakai alatnya dari kita, itu juga bisa. Biasanya seperti itu gambarannya. Itu yang didapatkan nanti Bu Irena. Oke, jadi termasuk nanti ngitung jatah cuti ya. Kan kita juga kadang-kadang itu tuh yang masalah gitu. Kayaknya merasa kok ini sering cuti gitu kan. Tapi nggak ada record gitu. Betul. Iya. Biasanya Terus kalau kemudian giliran kita yang perlu kayaknya jadi harus bayar lembur gitu. Padahal misalnya nih kita kan bisa ya antara cuti dia udah melebihi, oke mungkin berarti hari kerja kapan kalau kita perlu, misalnya seperti itu kan, negosiasi itu banyak ya caranya gitu. Jadi supaya sama-sama fair lah gitu. Nah ini yang biasanya kita sudah nggak bisa ngitung karena nggak ada catatannya, itu adalah cuti juga gitu ya. Kemudian tadi nyiapin gaji itu tadi karena mungkin datanya tercecer ya, sehingga lama, terus nggak punya nggak punya staff untuk menghitung, jadi kita harus hitung sendiri gitu ya, sehingga harus benar-benar fokus karena nanti kalau salah komplain juga, beserta ini kan tunjangan-tunjangan lainnya masih ada ya, BPJS dan sebagainya, yang ada yang dibayar perusahaan penuh, ada yang separuh perusahaan, separuh karyawan seperti itu. Jadi penghitungan gaji itu kan belum dananya, sumber dananya kadang-kadang udah ada, udah ready atau belum kayak gitu. Emang kadang-kadang menjadi salah satu, makanya ini salah satu yang bisa membantu kita lah ya. Tadi dari 5 hari kan Mbak Iya Sandra, Ibu. ya. Iya, jadi rata-rata memang kalau misalnya kita bicara dengan klien, pasti yang dibahas pertama kali adalah, aduh aku waktunya lama banget nih San gitu. Yang sebenarnya yang sangat mereka butuhkan itu adalah bagaimana biar waktu ini terhemat sih Bu, karena baik itu UMKM atau perusahaan besar ya Bu ya, pasti tentu efektivitas waktu itu sangat dibutuhkan gitu. Ya teman-teman Bapak Ibu yang di sini yang punya UMKM pasti tahu banget tuh, aduh mungkin aku bisa menambah revenue di 5 hari, tapi harus aku lakukan dalam 5 hari. Duh, gitu. Bisa nggak 3 jam aja kelar? Iya. Seperti itu Bu, kira-kira gambarannya dari HRM Labs. Mungkin kalau misalnya setelah ini Bapak Ibu jika ingin berkenalan lebih lanjut, misalnya aku pengen tahu dong, atau aku pengen lihat dong sistemnya, mungkin nanti saya izin. Setelah ini kan ini di Ibu Ria udah mention juga, kalau misalnya, oke ada daftar hadir, kalau nanti saya bisa kontak atau Bapak Ibu pengen kontak saya langsung, itu juga bisa. Kita bisa informasikan. Karena memang saya harus bilang bahwa regulasi yang ada di Indonesia tuh seru banget Ibu. Saya harus ngakui sih. Jadi saya harus bilang tuh bahasanya seru banget karena dari situ kita jadi belajarnya banyak gitu. Terus waktu itu seperti tadi kayak di awal saya pernah di awal tadi saya cerita ada satu klien atau 2 kalau saya nggak salah bagian dari HRM Labs ya, kliennya HRM Labs itu juga bagian dari keluarga besarnya Bedo gitu ya. Tadi yang tadi saya cerita itu mereka juga pasti bercerita, aduh Mbak Sandra aku pusing kalau udah ngitung gaji gitu. Kalau Jadi udah gajian. iya. Ya kadang-kadang curhat aja, aduh sumber dananya belum cukup atau dananya memang belum cukup untuk didistribusikan, atau kadang malah sering banget saya dimintai bantuan untuk Mbak Sandra ini hitungannya sudah benar tapi ternyata karyawan ini masuk di hari itu tapi di sistem Alpha. Ya saya bilang waduh Bu,
karyawannya memang tidak absen tuh Bu, gitu. Jadi sistem pasti Pasti. membacanya teman-teman ini tidak absen gitu. Kondisi-kondisi kayak Ya, gini akhirnya wah tersulitkan jadinya Bapak Ibu ya, pelaku usaha itu ya. pasti tersulitkan di sini. Belum lagi tidak semua pekerja-pekerja kita ini paham dengan regulasi. Jadi taunya kalau habis kerja ya aku dibayar gitu ya Bu. Pak Yudi gitu ya. Pasti saya yakin Bapak Ibu semua pengalamannya juga pasti Ya. seperti itulah gitu. Kita pengennya juga gitu habis kerja dibayar, tapi kan ada hal-hal yang sama-sama dijaga sama perusahaan nih gitu. Kita sama-sama jaga sehingga hubungannya tetap enak, hubungan mutualismenya jadi enak perusahaan dan pekerja. Seperti itu. Ya, Jadi HRMLab Iya, betul. menjembatani ini sebenarnya. ya, Gitu. sedikit Iya. tambahan juga Tadi Mbak Irena. untuk Iya. form lembur aja itu bisa jadi suatu itu kalau kita yang pernah ada audit ya Pak dari luar, lembur itu aja harus ada kata-kata bahwa kita bersedia untuk lembur. Jadi bukan di bawah tekanan atau di bawah paksaan Betul. seperti itu. Nah, itu tuh kadang-kadang juga harus menjadi perhatian kalau kita udah ada buyer yang luar negeri, terus kemudian ada auditor ya, perhitungan lembur, pembayaran upah itu jadi pertanyaan apakah kita tertib atau enggak gitu. Iya. Mungkin ada yang mau raise hand bertanya tadi seperti Bu Erika, mumpung ada Mbak Sandra. Ini nanti kalau hubungi Mbak Sandra di mana ya? Baik, nanti saya share Ibu untuk kontak kami. Oke, boleh share di kolom chat ya nanti. Baik. Ya. Ya. Yes, mungkin so far dari Pak Yudi dan Mbak Sandra juga mungkin bisa cerita ya. Jadi pengalaman-pengalaman untuk menghandle yang UMKM terutama kalau ada cerita-cerita yang berhubungan dengan kita ya. Nah, ini sekarang kan zamannya seperti work from home atau work from cafe ya. Itu kan jam kerjanya jadi nggak terdeteksi karena kalau nggak ke kantor kan gitu. Tapi tetap bisa melakukan check-in itu ya, Mbak Sandra ya, atau Pak Yudi. Tetap Mbak, bisa. Harusnya memang bisa karena memang kalau di kita kan ada aplikasi yang tadi ya lewat handphone biasanya sih biasa kita pakai handphone itu. Nah, jadi walaupun tidak di kantor memang kita tetap bisa. Asal itu tadi memang sistem itu memang secara nggak langsung memaksa kita untuk lebih tertib sih gitu ya. Jadi memang kalau kita manual ya pasti banyak alasannya. Waduh saya lupa lah, saya lupa ngabsen atau saya lupa ini ngabarin gitu kan. Tapi kalau secara sistem eh, sekali kita sudah menetapkan di awal rule-nya kayak gimana, itu nanti sistem mengikuti gitu Mbak. Dan di HRM Labs itu kita sangat apa ya fleksibel gitu. Jadi memang kita bisa mengikuti rules yang di set di awal gitu. Misalkan sebagai contoh kayak untuk pengajuan gitu ya, misalkan apa tadi absen ya, sorry bukan pengajuan, absen ya, absen itu juga kita set misalkan ya jam 8 misalkan atau sampai jam 5. Nah, misalkan tidak absennya bisa nggak kalau absennya jam 9 ya tetap bisa, tapi nanti jam kerjanya nanti akan tetap kelihatan di situ gitu kan. Jadi memang oh iya ini memang dia nggak jam kerjanya nggak full ini gitu loh. Nah, tapi kalau memang misalkan yang bersangkutan misalkan komplain atau gimana, saya itu kerja kok gitu loh dari jam 8 gitu kan. Nah, itu memang secara nggak langsung mengedukasi yang bersangkutan juga bahwa halo kita sudah punya sistem ini sekarang. Jadi harus ngikutin gitu. Jadi memang kita harus bisa tertib gitu kan. Kalau kita nggak ini, nah jadi nanti kita nggak bisa tertib gitu kan. Kalau kita nggak, karena masih masih sifatnya masih manual gitu kan ya, masih ada aja alasannya gitu kan. Tapi kalau kita sudah by system, mau nggak mau harus ngikutin aturan yang sudah di set gitu, gitu Mbak. Itu memang kelebihannya di situ sih. Jadi data sudah ada dan itu enak gitu bicaranya memang sudah ada datanya gitu antara HR dengan pekerja itu nanti misalkan ada kesalahan itu atau ke apa tidak match gitu kan itu sudah langsung datanya sudah keluar jadi nggak yang harus apa ya istilahnya
apa itu tracking lagi gitu kan kalau pakai misalkan kayak tadi jam kerja absen nggak jelas ya kan, tracking pakai Excel gitu kan lama gitu Mbak. Nanti kalau di sini kita sudah semuanya automated gitu Mbak. Ya, nah Hmm. ya ada pertanyaan juga nih Pak Yudi. Jadi Ya. kalau misal ya kadang-kadang kita sebagai UKM itu besar ya, besar misalnya apakah itu di hari kerja atau besarnya misalnya weekend, Jumat, Sabtu, Minggu, misalnya seperti itu. Nah, itu kan nanti untuk setting jam kerja misalnya antara karyawan kantor beda, SPG di toko beda. Nah, itu bisa juga ya, Pak Yudi ya, atau Mbak Sandra. Bisa. Gimana Bisa, tuh? Kan bisa, Bu Ya, Irena. sampai Jadi kita Ya. di HRM Labs kita bisa nyeting, kita bisa setting untuk misalnya di satu perusahaan tuh ada berapa pola kerja, artinya terus ada berapa jam kerja. Jadi misalnya jika memang hari ini saya ditugaskan oleh Pak Yudi misalnya di Mall A, ada bazar di sana, berarti memang saya akan disettingkan di hari itu, di schedule-nya saya akan bekerja di sana. Sedangkan Pak Yudi tetap akan bekerja misalnya di kantornya HRM Labs gitu. Atau Bu Irena kebetulan misalnya sedang ada di mana ya, Jakarta misalnya. Bu Irena akan di-assign-nya di Jakarta. Gitu. Jadi ada 4 bentuk absensi kami. Bu Irena tadi izin saya jelaskan. Jadi kita ada, kalau untuk work from home itu memang kita ada check-in from anywhere ya. Jadi kita bisa check-in di mana aja. Terus juga kalau misalnya yang on-site aja kita bisa scan QR. Terus untuk daerah-daerah tertentu yang mungkin agak sulit gitu ya, kita bisa detect with GPS, kita juga bisa lakukan. Terus kalau untuk pekerja yang kadang suka absen habis itu pergi menghilang, kita bisa detect wifi perusahaan. Jadi kayak jadi satu pekerja ini misalnya kita bisa aturkan, Anda baru bisa check in apabila Anda check in-nya apabila wifi-nya terkonek. Kalau misalnya wifi-nya nggak terkonek, Anda nggak bisa check in. Gitu. Terus untuk detect with GPS tadi, ini kita juga bisa aturkan untuk pekerja-pekerja yang mungkin biasanya ini digunakan oleh para sales biasanya. Dipakai di situ untuk bisa tahu dia ada di mana dan kita pengen tahu secara real dia berada di mana. Gitu, itu kita bisa lakukan juga. Dan ini apa ya namanya, di detect with GPS, yang namanya fake GPS tuh nggak bisa HRM. Jadi kalau misalnya pengen tahu secara benarnya dia ada di mana, terus kita bisa lihat. Jadi bisa ke tracking posisinya ya? Iya. Oh, bisa. nggak bisa bohong ya berarti ya? Saya misalnya bilang Pak Yudi saya lagi di Jogja gitu. Terus Pak Yudi bilang, Sandra, saya butuh kamu onsite hari ini. Saya bisa bilang, Pak Yudi, saya lagi di Jakarta, tapi di saat saya absen ketahuannya tetap di Jogja, Bu. Nggak bisa bohong. Saya nggak tahu ini good way atau bad way. Jadi terlihat apa ada gitu, nggak bisa bohong. Gitu. Beberapa klien ya itu. tuh. Jadi settingnya per karyawan ya, Iya dengan bisa. dengan cara kerja. Jadi misalnya kita bilang marketing bebas, dia boleh kantor, dia boleh misalnya meeting klien, misalnya gitu ya. Jadi dia bisa waktu check-in dia mungkin waktu meeting klien misalnya gitu ya. Dia nggak terbatas jadinya. Nanti kita setting untuk marketing dan sales itu kalau memang dia canvassing-nya offline, memang datang ke tiap tempat gitu ya Bu. Nanti kita setting untuk absensinya adalah work from anywhere nanti. Bukan scan QR, karena kalau scan QR dia harus berada di situ. Berada di kantor. Ya, gitu. Terutama juga kalau misalnya ada hire SPG di mall seperti itu kan jam kerjanya kan beda dengan jam kantor. Juga lamanya bekerja pokoknya udah kita sepakati lah ya. Kadang-kadang kan ada 2 shift misalnya di mall jam 10 sampai jam berapa ya? Jam 2 misalnya. Terus yang masuk lagi jam 1 sampai jam berapa misalnya. Itu bisa disetting per orang ya berarti ya. Bisa. Nanti kalau SPG-nya routing atau ada jadwal berarti itu bisa disetting juga. Bisa, nanti dilihat dia ada di masuk mana. Pagi, masuk sore gitu. Iya.
itu biasanya pusing juga loh kalau jadi HRD. Iya Bu, itu saya Iya. kebayang kalau itu dilakukan oleh HRD secara manual. Terus ada memang beberapa klien yang bilang saya pakai aplikasi kalau saya nggak salah timestamp kalau saya nggak salah. Tapi memang itu jadi penuh banget ininya apa galeri handphonenya jadi penuh karena kan ke save foto itu kan. Kalau kita kan tidak tersave. Jadi walaupun kita absennya pakai foto, kita foto, tapi itu tidak tersimpan di perangkat handphone kita nggak tersimpan. Gitu, jadi nggak akan menuhin handphone, nggak bakal jadi berat juga handphonenya. Oke, Seperti itu jadi tadi gambarannya. kan dapat dashboard ya Pak ya, dapat dashboard juga. Terus kemudian untuk back office, report dan sebagainya bisa kita download apa PDF, Excel Ya, gitu. Excel Seperti itu. reportnya, PSP. Oke, jadi untuk yang service back office nggak ada pembayaran tambahan ya? Nggak ada Bu Irena. Jadi 18.000 itu sudah untuk harga per orang sama per bulannya. Gitu. Terus itu sudah include apa namanya tim support kita. Jadi tim support kita sama-sama tahu kadang pengupahan di Indonesia tuh ada yang tanggal 1, tanggal 28, tanggal 25 ada yang juga tipikalnya cut off-nya tanggal 21, macam-macam. Nah, biasanya untuk khusus untuk Indonesia, perusahaan-perusahaan tertentu yang memang kita sudah tahu itu adalah hari-hari pengupahannya itu kita standby Bu biasanya. Walaupun biasanya itu di hari Sabtu atau hari Minggu, biasanya teman-teman tuh sudah standby sih. Karena kadang-kadang gini Bu, apa namanya, ada kayak misalnya ini pekerjaannya baru masuk, terus habis itu belum di-assign juga, belum dilaporkan, atau cuma baru masukin data, absensinya belum bisa, terus tahu-tahu udah harus pengupahan gitu, terus bingung di saat di-generate, kok nggak bisa muncul ya, gajinya nggak muncul nih payslip-nya gitu. Nah itu memang kita harus cek dari depan lagi, ini di-assign kemana, absensi model gimana, terus nanti pola kerjanya seperti apa gitu. Kalau secara manual mungkin bisa dilakukan saat itu juga, tapi secara digital memang itu harus kita benar-benar cek pekerja ini akan diposisikan seperti apa. Karena kan kita yang kita tawarkan, yang kita mudahkan perusahaan adalah kemudahan di saat data itu di-download. Jadi mudah dibaca. Jadi kita nggak usah buka terus sampai bingung tuh jangan. Kita mengusahakan jangan karena itu kita efisiensinya ada di situ. Begitu. Oke, ya Mbak Sandra, karena pertama kalau saya lihat di Memberpido, ya mungkin juga di teman-teman UKM ya, kadang-kadang kita tuh juga ada hire 1-2 orang harian mungkin untuk jaga pameran ya. Jaga pameran itu kan mungkin kadang-kadang memang jam kerjanya jadi sangat tidak teratur karena tergantung pamerannya buka jam berapa, dia pulang jam berapa, dan kalau misalnya pamerannya ada di luar kota, kita kan terbatas untuk mengirim orang ya hanya 1 atau 2 ya, sehingga jam kerja dia misalnya yang semula 8 jam kerja, ini karena pameran kalau Inacraft tuh soalnya bukanya jam 9 sampai jam 9 pagi sampai 9 malam. Nah, itu kan jadi 12 jam gitu. Nah, itu kalau misalnya kita as a owner juga mau kasih dia kompensasi hari libur, kita kan bisa hitung jadinya. Jam kerjanya dia udah kelebihan berapa. Jadi dia entitled untuk misalnya libur 2-3 hari, misalnya seperti itu. Jadi agak bisa kita baca sih datanya ya, daripada kalau nggak punya data gitu. Iya, gitu. Apalagi biasanya bisnis owner tuh kalau bazar atau pameran tuh udah ribet ya nggak sih, Bu Irena? Iya, Nyiapin ini, terus tahu-tahu pekerjanya bilang, Bu, kayaknya aku belum libur, ya udah besok kamu libur deh 2-3 hari. Padahal sebelumnya pekerja udah libur. Aduh. Iya, nggak terdetek. Iya, ini waktu itu pas saya cerita apa dengan member Bedo yang dulu, yang juga bagian dari HRMless waktu itu, juga bilang gitu, Mbak Sandra tahu-tahu kok udah libur aja ya, padahal kemarin
kayaknya udah libur gitu. Ini minta libur lagi emang gimana? Emang gimana? Itu kita lihat, Bu itu udah libur. Aduh kok dia libur lagi ya? Wah ini serba serbi ya Bu ya. Betul. Apalagi sekarang itu ada perubahan untuk penghitungan pajak dari PPh 21, ya kan? Upahnya segini, pajaknya segini, upahnya segini, pajaknya segini. Beda sama yang dulu gitu. Jadi banyak hal gitu ya kita pikirkan sebagai business owner ya, maunya kalau bisa ya yang mudah dipermudah aja lah Iya pakai benar, sistem gitu. benar. Which is sistem kalau kalau zaman dulu kan sistem tuh kadang kita harus hire orang ya untuk menciptakan sistem untuk kita gitu. Kalau ini kan tadi HRM Labs yang paling fleksibel gitu ya tadi ya katanya ya. Saya bisa bilang begitu Bu karena memang pengalaman kami ada yang memang klien yang minta bisa nggak setengah jam sebelum check-in masuk kerja itu kalau dia masuknya cepat terus dihitung overtime, early overtime, baik bisa. Itu ada. Pas jam istirahat misalnya dia harusnya istirahat 1 jam tapi ngambilnya cuma setengah jam, setengahnya dibilang dihitungkan sebagai overtime juga bisa gitu juga ada. Serba-serbi macam-macam. Nah, Nah itu regulasi-regulasi ini ngopinya sama nyemilnya nggak dihitung. jadi beneran datang ke Padahal dia kantor langsung early kerja. masih ngaduk kopi loh datangnya. Iya Bu, benar. Benar, makanya saya bilang wah. Jadi yang saya tanyakan waktu itu adalah Pak, bagaimana cara Bapak menghitung? Maksudnya tahu bahwa ini tuh benar-benar sudah masuk kerja gitu. Terus saya juga sampai nggak kepikiran kok bisa kalau datang bekerja lebih awal, padahal datang lebih awal kan biasanya perusahaan seneng-seneng aja, tapi dihitung lagi sebagai overtime tuh gimana Pak gitu. Apakah itu perusahaan yang berikan seperti tadi ada Ibu Erika yang nanya apakah itu perusahaan yang berikan atau pekerja aja yang inisiatif kayak gitu. Nah, kebanyakan ternyata memang pekerja aja Bu yang inisiatif. Jadi datang cepat ya udah langsung kerja gitu. Nah, bentuk apresiasi perusahaan kepada pekerja yang datang lebih cepat ini adalah dengan memberikan early overtime. Itu kita juga bisa akomodir gitu. Terus ya macam-macam. Sama-sama kita tahu macam-macam regulasi Ya, perusahaan bisa biasanya. tuh. Bisa jadi tuh Mbak Sandra. Kalau kita pikir misalnya ya satu perusahaan, let's say garment misalnya, yang kemudian di sampingnya ada mesnya. Mereka kan nggak makan waktu banyak nih. Jadi jam 7 dia udah selesai sarapan, dia duduk di ini di mesin jahitnya misalnya gitu. Nah, itu biar dapat banyak nih Iya jahitan benar. potongannya gitu kan. Bisa jadi Uh, tuh as a early overtime gitu ya. iya. Ada juga kita pernah klien yang kalau telat semenit langsung dipotong per Nah, menit, itu duh, juga ada. Ada Bu, ada. Makanya tadi saya bilang, kenapa rasanya kesempatan itu kejam. itu kenapa saya bilang saya berani mengatakan bahwa HRM Labs untuk di Indonesia kita adalah apa namanya satu sistem yang memang kita secara serius kita bilang bahwa kita sangat fleksibel karena bayangin Bu telat 1 menit aja dia langsung potong menit kedua menit ketiga ada yang sampai 15 menit potongannya aduh waktu saya ikut ngitung waduh Pak ya kalau saya bilang besar sekali gitu tapi ya mungkin memang cara perusahaan nge-treat pekerjanya adalah cara seperti itu gitu. Terus Ya. ada juga perusahaan saat ini baru saja bergabung dengan kami. Jika hari ini terlambat, ini masih dimaafkan. Jika kali kedua terlambat, itu sudah langsung dipotong. Itu juga ada. Itu kita juga bisa. Gitu. Oke, ya. Pak Yudi mau ada tambahan, Pak? Enggak sih. Cuman itu memang menambahkan sedikit dari yang terakhir Mbak Sandra sampaikan memang gimana kita mengakomodir sistem itu karena kita tahu persis ya di Indonesia memang banyak banget regulasinya dan itu bervariasi. Dan kadang-kadang memang bukan kadang-kadang ya sering memusingkan kepala gitu terutama HR ya kan. Dengan segitu banyaknya regulasi segitu banyaknya rules ya kan dan tergantung perusahaannya juga. Nah, kami di sini hadir untuk memberikan ini ya solusinya dalam artian memang akan sedikit ribet di awal karena kita harus set rules-nya ya kan di sistem seperti apa tapi ke depannya akan lebih smooth lagi karena itu tadi sudah dijalankan by sistem semua. Memang
yang tidak kalah penting tadi yang saya sedikit sebutkan juga bahwa sistem itu mengedukasi orang supaya lebih tertib gitu kan. Jadi kalau yang tadinya bisa kayak apa seenaknya itu langsung wah saya lupa nih absen atau bagaimana. Kalau dengan sistem ya otomatis harus tertib ya kan, harus tertib, harus Iya, harus lama-lama tertib. juga akan oh iya ya saya kalau nggak Iya. absen begini nih gitu loh. Nah itu mengedukasi secara nggak langsung. Memang kita akan butuh Ya. waktu untuk sosialisasi Nah ya. ya sosialisasi dulu Sosialisasi untuk tahu. pertama, dan kita Betul. akan bicarakan istilahnya konsekuensi kalau dia tidak disiplin seperti yang tadi misalnya. Iya. Kalau saya pikir yang Mbak Sandra cerita terlambat 15 menit itu potongannya lumayan. Nah, itu cara perusahaan supaya lebih menghargai waktu. Istilahnya mungkin seperti itu juga ya, bahwa 15 menit ya lumayan juga kalau misalnya dipakai untuk follow up customer, misalnya udah dapat 5 atau Betul. 6 customer misalnya seperti itu. Jadi kan wasting time banget misalnya seperti itu ya. Jadi untuk mengantisipasi supaya dia tidak terlambat 15 menit itu 15 menit. gitu. Jadi dikasih yang besar lah penaltinya, karena kalau penaltinya kecil potongan cuma segini Santai gitu aja ya. gitu ya. Iya, 5.000 Ya misalnya balik lagi nggak itu berarti. tergantung discretion atau kebijakan sih Mbak ya, Mbak Irena. Perusahaan itu memang beda-beda sih cara mereka Betul. menerapkan. Nah itu salah satu tadi mungkin ya saya setuju, mungkin biar memberikan efek jera juga gitu kan supaya wah nanti kalau aku kebanyakan telat, wah bisa habis nih gajinya kan gitu. Nah tapi ada juga perusahaan yang mungkin nggak apa-apa gitu kan, memang telat kita kasih toleransi 15 menit bahkan 30 menit gitu kan. Ada juga yang seperti itu. Nah, kami di tengah-tengah itu gitu loh. Jadi kami memang memberikan solusi dalam artian bagaimana sistem bisa mengakomodir gitu sebagai semaksimal mungkin sesuai dengan kebijakan perusahaannya itu sendiri gitu Mbak Iren. Nah, Ya. kalau saya lihat tadi Mbak Sandra bilang bahwa rate-nya adalah 18.000 per bulan, per orang per bulan ya. Itu berarti akan juga bisa mengakomodir kemudahan atau menyesuaikan dengan jumlah karyawan kan. Misalnya, saya ada nih lagi rekrutmen karyawan, ada satu yang masa percobaan 3 bulan. Berarti kalau dia nggak lolos, kan saya akan berhenti di setelah 3 bulan itu, ya kan, Mbak Sandra. Jadi ini sangat menyesuaikan banget sih, gitu ya. Iya, ini akan dimudahkan sih Bapak Ibu UMKM. Sebenarnya nggak cuma Termasuk kalau UMKM ya Bu ya, kita iya, perusahaan lah ya. iya betul. Termasuk tadi kalau saya bilang sama Mbak Sandra misalnya kita ikut program jualan di mall yang weekend market. Jadi ya dalam 1 bulan itu akan ada 1 tambahan SPG yang jam kerjanya seperti mengikuti jam buka mall misalnya gitu ya. Jadi kan kita hanya akan terbeban di selama kita hire si orang itu kan gitu. Jadi cukup fleksibel sih sebenarnya. Iya. Jadi nanti memang iya ya, obrolan ini mungkin kami pengen tahu juga sih dari Bapak Ibu yang ikut gitu. Kita pengen tahu. Sebenarnya dari situ kita juga belajar sih Bu Irena terus terang. Jadi bukan cuma kayak saya dapat klien enggak, tapi ini lebih ke oke, seperti ini loh regulasi di Indonesia seperti itu. Jadi di saat ini negara yang tadi saya cerita sama Ibu Rena, kita tidak hanya ada di Indonesia, kita ada di Singapura, kita ada di Indonesia, kita ada di bisa digunakan di Malaysia, kita juga ada di Vietnam dan Filipina saat ini. Jadi memang regulasi setiap negara itu sangat unik. Bu Irena, dari situ kami memang selalu ingin tahu apalagi. Nah, kita memastikan bahwa sistem ini fit dan bisa digunakan di negara-negara tersebut. Untuk di Indonesia tentu ini PR benar-benar. Kenapa saya bilang PR? Karena itulah sekali lagi regulasinya macam-macam. Iya, regulasi macam-macam dan tipe pekerjaan saat ini kalau saya bilang itu lebih banyak macam daripada sebelum kita COVID kemarin kan, karena COVID itu memberlakukan WFO atau WFH atau WFC ya, work from cafe dan sebagainya. Nah, itu
memberi warna dan cara penghitungannya macam-macam. Bahkan kalau sekarang saya ingat kita ada yang pekerjaan virtual assistant, dia misalnya $10 per jam. Nah, itu sistem HRM Lab kepake banget gitu untuk check-in check out-nya, sehingga untuk menghitung berapa jam. Jadi detail banget gitu ya, kayak jam berapa sampai jam berapa, sehingga nanti itu at the end of the month dikonversikan ke berapa jam, karena dia dibayarnya per jam dia kerja gitu. Itu. Nah, tadi ngomong-ngomong kan 18.000 lagi harga promo. Normalnya berapa nih bisik-bisik? Bisik-bisik normalnya bisik-bisik gitu. Bisik-bisik normalnya itu 25.000 Bu Irena. 25.000 Iya. ya. Oke, jadi lumayan banget diskonnya. Dan Kalau tidak tanda ada jadi biaya dulu tambahan ya, boleh Mbak nggak? Sandra? Tanda jadi boleh. Setelah ini saya buatkan ya Ibu ya. Mungkin Quotation-nya saya kirimkan. Mbak Sandra mungkin Semangat ini nih si ya, Sandra kata Pak Yudi. kita juga tidak ada biaya tambahan yang apa itu namanya istilahnya itu, yang lain-lain gitu kan. Kita nggak ada biaya tambahan Ya, lain. biasanya adanya kan kayak misalkan segini, nanti ada tuh bawahnya yang lain, yang lain, yang lain. Betul, Pak. Ya, Jadi itu nanti sepertinya ya. quotation-nya 18.000. Tapi nanti kalau minta laporan sampai ini berapa? Minta laporan sampai ini berapa? Nah, kadang-kadang gitu, Pak. Enggak Bu Irena. Kita untuk training tidak ada biaya tambahan, untuk aktivasi. Training boleh ya, oke. Tentu Ibu itu jadi bagian dari kita. Terus aktivasi apapun enggak, kalau misalnya mau tanya ini gimana caranya, pasti nanti supportnya kita nggak chatbot ya Bu, jadi orang gitu loh, jadi ngobrolnya langsung gitu. Betul, itu juga nyebelin kalau pakai chatbot. Tekan 1 untuk ini, tekan 2 nanti untuk... itu lama, nanti harus mikirin aku masuk kemana ya, 1 apa 2 apa 3. Ini udah pilih pusing bahasa disuruh milih gitu, lagi iya. disuruh Nggak milih lagi ketemu jawabannya nih, Pak. Ya, kita langsung standby on chat semua. Langsung dijawab sama nanti JS. ada private apa namanya itu chat group ya, tiap klien nanti kita punya chat group gitu untuk support. Ya, memang ada jam kerjanya aja sih ya, sesuai dengan SLA nanti seperti itu. Iya, nanti bisa menyesuaikan ya kalau yang itu. Oke, apakah mungkin ada yang ingin bertanya? Mungkin ada yang mau raise hand atau ada yang mau coba tanda jadi? Dikunci dulu ini karena harganya tadi sampai tanggal 2 Juli ya, Mbak Sandra ya. Itu bisa dikunci dulu. Urusan kunci mengunci. Tanda jadi. Atau jika memang nanti mau lebih lanjut, aku mau lihat dong sistemnya, saya mau demo, itu bisa nanti aku bisa kontak. Bisa request demo. Bisa request demo. Itu nanti kita bantu. Tadi itu memang beberapa hal menurut saya juga penting, Mbak Sandra. Jadi dia bisa check-in itu di radius berapa kilometer, berapa meter di seputaran perusahaan. Jadi bukan dia check-in waktu berangkat dari rumah gitu, ya kan? Iya benar Ibu. Pada saat dia sudah sampai di kantor. Di kantor. Ya. Request Tapi demo juga free ya Mbak Chandra ya? Apa Pak? Maaf. Request demonya juga free ya kan? Oh iya free. Oh iya. Nanti suruh bayar lagi, enggak kok ya teman-teman. Enggak. Free. Tidak ada biaya sampai nanti quotation sampai nanti jadi kontrak. Oke. Ya, mungkin kalau nggak ada pertanyaan kita bisa cukupkan di sini. Ria ada? Mbak Ria? Belum ada Ibu. Skip Mbak Sandra. Kita mau foto bersama dulu mungkin. Ya, boleh. Nanti kalau memang masih ada pertanyaan atau later ya pertanyaannya baru muncul, bisa hubungin Mbak Sandra. Tadi Mbak Sandra udah kasih ini kontaknya ya. Jadi jangan mikir lama-lama karena setelah 2 Juli itu kalau dikalikan penghemat
pendapatan selama setahun lumayan loh Mbak Sandra, ya Oh kan? banyak sih Bu. Selisihnya lumayan. Lumayan Bu gitu ya. Ya. Baik, Ya, kita Bapak foto Ibu, dulu ya Ibu ya. silakan dihidupkan kameranya. Ya, ya baiklah. Ada lagi yang mau hidupkan kameranya? Oke, kalau gitu saya mulai ya. 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih. Oh kirain dapat Oke. 3 kali. Terima kasih. 3 kali, 3 layar ya. Aduh. Iya, ini pesertanya ada 16.000 ini. Eh, terima kasih Mbak Sandra, Pak Oke, Yudi terima untuk kasih penjelasannya. Mbak Irena. Mohon maaf juga kalau pesertanya hari ini nggak banyak, mungkin juga Nggak banyak yang apa-apa. berhalangan karena saya tahu ada beberapa acara yang bersamaan mungkin di Baik. sore hari ini, tapi ini bisa ada rekaman nanti bisa diputar kembali dan Ya. juga nanti untuk yang tertarik bisa hubungin Mbak Sandra atau kalau memang dari member yang lain yang kebetulan nggak hadir kita bisa referensikan nanti dari Mbak Ria ya. Ya, mungkin Oke. barangkali sedikit dari saya juga, Mbak Irena. Ya. Mungkin misalkan rekan-rekan di bawah naungan Bedo, mungkin ada apa ya seputaran HR yang mungkin ingin di-sharingkan gitu kan. Mungkin bisa diusulkan juga ya, Mbak Sandra ya. Nanti kapan-kapan Oke, kita bisa jadi buka topik lagi. untuk diskusi ya. Betul, Iya. untuk diskusi. Mungkin Kita dengan senang seputar hati HRD membantu ya ya. kan. Seputaran HRD dan saya dan Sandra tentu dengan senang hati membantu dalam artian Bantu. lebih ke Ya. sharing sih ya kan karena memang Ya. banyak banget masalah seputaran HR nih tidak hanya Ya. yang berkaitan dengan sistem saja tapi ya berkaitan dengan macam-macam ya. Nah itu boleh Ya. mungkin teman-teman di bawah Bedo korporasi ya dalam artian ya maksudnya ya UMKM mungkin yang menengah atau yang sudah besar ya feel free ya kita bisa buka sesi selanjutnya nanti. Siapa Ya. tahu ada Betul. kesempatan Ya. kami Ya. dengan senang hati dari Pak Alhamdulillah untuk Yudi. membantu. Gitu. Ya. Ya, makasih Ya, Pak Yudi karena sama-sama. Ya, dari terima kasih banyak. UMKM memang itu tadi Pak banyak tipe pekerjaan. Betul, Mungkin betul. ada yang Ya. borongan lah, ada yang Itu. mungkin Ya. harian Mungkin dewe bisa, tapi nggak tetap seperti itu ya. mungkin bisa kita ambil topik tertentu ya kan, kita bisa bahas bareng-bareng ya kan, sambil ya berbagi ilmu. Ya. Ya, Ya. saya dengan senang hati, Oke. Mbak Sandra juga dengan senang hati membantu nanti, begitu. Oke, ya Siap. terima kasih Terima Mbak. kasih. Ya, terima Makasih ya. kasih Bapak Ya, Ibu. makasih. Makasih Makasih Bapak Ibu banyak, semua selamat yang sore udah Bapak Ibu terima kasih ya. banyak. Bapak Ibu semua sehat selalu, sukses selalu semuanya. Oke, Ya, ya, amin. oke.